Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kakak harap semua baik-baik saja ya. Kakak-kakak sekolah minggu apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan kita semua sehat ya adik-adik. Hari ini kita masih ibadah online ya. Tetap semangat ya, tetap ibadah di rumah masing-masing. Namun sebelum kita memulai ibadah, kita bernyanyi dulu dari lagu Happy Ayah, Happy Yeye. Dimedley dengan Aku Disayang Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini di rumah, terlebih dahulu persiapkan hati dan pikirannya. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan memulai ibadah. Persiapkan hatinya, persiapkan Alkitab, persiapkan persembahannya ya adik-adik. Selamat menikmati ibadah. Tapi sebelum kita memulai, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada pagi ini, yaitu diambil dari titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah
kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengakui dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan dalam 1 minggu ini kepada teman-teman, kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 17, Raja Natumingkun. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada pagi ini, yaitu diambil dari 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Begini bunyinya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian
mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Tapi sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai 3. Kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Jojer Simanjuntak. Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1, Gembala baik bersuling nan merdu. Siapkan Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa
Bapa kami yang di kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan pada minggu ini. Kami sangat bersuka cita dan berterima kasih. Bapa yang baik, sebentar kakak guru sekolah minggu menceritakan visi firman Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah adik-adik sekolah minggu boleh mendengarkan dengan sukacita. Tuhan, berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Cerita firman Tuhan minggu ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Anak-anak Allah, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat yang ke-7 sama-sama kita bacakan adik-adik. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Cerita firman Tuhan pada minggu ini kakak ceritakan, yaitu menurut firman Tuhan, judulnya adalah hidup sebagai anak-anak Allah, atau meneladani sikap Tuhan. Kak, kenapa kita disebut anak-anak Allah? Kakak, adik-adik, kita semua adalah anak-anak Allah karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Siapa aja Kak yang menjadi anak-anak Allah? Yang menjadi anak-anak Allah adalah seluruh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin ada lagi adik-adik sekolah minggu yang bertanya seperti ini. Kak, katanya anak sekolah minggu harus meneladani sikap Allah. Tapi Kak, kita nggak pernah lihat Allah. Terus gimana itu Kak? Iya, betul sekali. Kakak, adik-adik, kita semua memang tidak pernah lihat Allah. Tapi kita bisa tahu apa yang harus kita teladani dari Allah. Itu menurut firman Tuhan. Kita bisa tahu bagaimana Allah dari Alkitab. Jadi adik-adik semua harus rajin baca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Allah kita adalah hebat. Allah kita adalah dahsyat. Allah kita luar biasa. Makanya kita harus meneladani Dia. Nah, kakak mau ngasih 2 contoh. Contoh yang pertama yaitu perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Perbuatan yang baik di hadapan Tuhan, contohnya yaitu rajin ibadah walaupun ibadah online. Kita harus rajin ibadah sekolah minggu. Yang kedua yaitu mau membantu orang tuanya, mau membantu kakaknya mencuci piring. Dan lagi contohnya yaitu belajar, walaupun belajarnya online, tugas-tugas dari sekolah tetap dikerjakan. Sama seperti tugas atau aktivitas sekolah minggu
tetap dikerjain walaupun online. Nah, adik-adik yang malas mengerjakan aktivitas sekolah minggu, mulai hari ini, aktivitas sekolah minggu dikerjakan dan kirim kepada kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Nah, contoh berikutnya apa? Contoh berikutnya yaitu kita tidak boleh cepat marah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus diejek, diolok, dihina, Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang tersebut. Nah, contoh yang kedua yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak disukai Tuhan Yesus. Contohnya apa adik-adik? Mengganggu temannya ketika beribadah, mencubit-cubit, menyenggol-nyenggol. Nah, itu tidak boleh. Atau memberantaki pekerjaan yang sudah dikerjakan mamanya, yang sudah dirapikan kakaknya, diberantakin lagi. Boleh main, tapi dirapikan kembali. Supaya apa? Supaya mama dan kakaknya tidak marah. Nah, contoh berikutnya yang tidak baik yaitu adik-adik berbohong, mencuri, atau adik-adik yang malas sekolah minggu, walaupun sekolah minggunya online, itu juga Tuhan Yesus tidak suka loh. Nah, mulai minggu ini, kalau ada abangnya atau adiknya atau temannya yang tidak mau ibadah sekolah minggu online, kita ajak, kita mulai ikut ibadah online sekolah minggu. Nah, jadi melalui firman Tuhan hari ini yang kakak sampaikan, kakak mengajak adik-adik untuk melakukan hal yang baik, hal yang sesuai dengan teladan Tuhan Yesus, dengan seturut dengan firman Tuhan. Oke adik-adik, amin. Ini firman Tuhan pada hari Minggu ini. Contoh firman Tuhan pada minggu ini seperti ini. Mau berbagi makanan kepada temannya, mau membantu orang tuanya. Nah, contoh yang tidak baik, tarik rambut temannya, pukul atau tinju temannya, itu hal yang tidak baik. Nih lagi ada contoh. Ini contoh yang sesuai firman Tuhan, yang mau meneladanin sikap seperti Tuhan Yesus. Nih Tuhan Yesus, ini adik-adik sekolah minggu mau membaca firman Tuhan. Nah, begini cerita firman Tuhan pada minggu ini. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai memuji, memuliakan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Bapak yang baik, cerita firman Tuhan yang disampaikan kakak guru sekolah minggu, biarlah boleh diterapkan oleh adik-adik sekolah minggu, boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari pada adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kiranya Engkau beri kami kesehatan Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Jika keluar tetap pakai masker, jaga jarak. Salam sehat dari kakak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, berikan persembahan yang terbaik
baik untuk Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi dari lagu Bawalah Persembahanmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera.